warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aristion Nugra Agustin, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 7 Kabupaten Lumajang. Di sini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Media Kit Spelling Matching Game untuk menambah kosakata siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kunir, Kabupaten Lumajang. Next. Isu yang akan saya angkat di sini yaitu rendahnya penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Kenapa saya mengangkat isu ini? Karena vocabulary merupakan salah satu komponen penting dalam bahasa Inggris untuk mendukung 4 keterampilan berbahasa yang lain seperti writing, reading, speaking, dan listening. Jadi, di mana jika seorang siswa tidak menguasai banyak kosakata, maka mereka tentu akan kesulitan dalam mempelajari 4 keterampilan berbahasa yang lain selanjutnya. Next. Gagasan pemecahan isu yang saya pilih di sini adalah game atau permainan di dalam smartphone yang lekat dalam kehidupan sehari-hari siswa, di mana jika mereka memainkan game di dalam smartphone mereka secara tidak langsung, mereka akan menghafal kosakata yang ada dan melupakan rasa jenuh dan bosan menghafal kosakata bahasa Inggris secara konvensional. Diharapkan nantinya permainan ini akan meningkatkan atau menambah kosakata yang mereka miliki. Kenapa menggunakan smartphone? Karena smartphone adalah benda yang tidak bisa lepas dari kehidupan anak-anak atau remaja masa kini. Next, dipilihlah Kit Spelling Matching Game sebagai games atau media untuk menambah kosakata siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kunir. Next, kegiatan aktualisasi yang saya lakukan di sini ada 8 kegiatan yang meliputi: pertama, melapor dan berkonsultasi dengan mentor, coach, dan kepala sekolah. Berkonsultasi dengan coach tentu saja saya lakukan sewaktu saya ada di Jogja dan ketika saya pulang untuk habituasi di Kabupaten Lumajang, saya dan coach berkonsultasi melalui media WhatsApp. Dan berkonsultasi dengan mentor saya lakukan pada minggu pertama saya berada di pelaksanaan habituasi, yaitu pada tanggal 26 Februari 2020, di mana dalam berkonsultasi tersebut kita membicarakan tentang tindak lanjut kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Dan pada tanggal 25 Februari 2020 saya minta izin kepada sekolah karena mentor saya bukan atasan langsung saya atau kepala sekolah saya, maka di sini saya meminta izin kepada kepala sekolah saya untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi sekaligus menjelaskan kegiatan yang akan saya lakukan. Next, yang kedua yaitu menyusun RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya termuat penggunaan media Kit Spelling Matching Game dan jadwal kegiatan pembelajaran. Tentu saja di sini RPP yang saya susun harus disiplin waktu dan juga harus cermat, efektif, dan efisien bagi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, next, menyiapkan aplikasi Kit Spelling Matching Game pada smartphone. Di dalam Play Store ternyata ada berbagai jenis yang banyak menggunakan kosakata yang berhubungan dengan hewan. Next. Yang keempat yaitu menyiapkan aplikasi Kit Spelling Matching Game pada smartphone siswa. Di sini saya melakukan pendampingan kepada anak-anak dalam penginstalan Kit Spelling Matching Game dalam smartphone mereka. Next. Kegiatan selanjutnya atau yang kelima yaitu melaksanakan pretest. Pretest ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka untuk mentranslate vocabulary dalam bahasa Inggris. Di sini dilakukan secara tertulis, di mana ada 45 kosakata yang harus ditranslate oleh siswa, di mana hasil yang diperoleh yaitu
paling banyak siswa bisa mentranslate sekitar 30 kosakata, sedangkan paling sedikit siswa mentranslate sekitar 15 kosakata dari 45 kosakata yang ada. Di situ bisa dilihat bahwa siswa masih sangat rendah penguasaan kosakatanya dalam bahasa Inggris. Next. Yang keenam yaitu melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media kit spelling matching game. Di sini saya merencanakan 2 kali pertemuan untuk menerapkan media kit spelling matching game tersebut. Pada pertemuan pertama yaitu pada tanggal 14 Maret 2020, saya menjelaskan tujuan pembelajaran kepada anak-anak, di mana saya menjelaskan kepada mereka bahwa game tersebut tidak hanya sekedar dimainkan, bahwa di dalam game tersebut ada 100 level. Di dalam setiap levelnya ada 5 gambar yang harus mereka matchkan dengan kosakata bahasa Inggris yang ada di sampingnya. Dan tentu saja di situ mereka akan belajar cara pengucapannya atau spellingnya. Jadi ternyata pada game ini tidak hanya belajar kosakata saja, tidak hanya mereka belajar menguasai vocabulary saja, tapi juga mereka belajar cara pengucapan atau spellingnya atau pronunciation-nya. Di situ saya menjelaskan kepada mereka bahwa tidak perlu terburu-buru dalam memainkan game tersebut, karena 2 hal itu yang harus kalian pelajari, seperti itu. Dan ternyata pada tanggal 15 Maret 2020, pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan anjuran atau imbauan untuk belajar dan bekerja di rumah terkait dengan penyebaran virus COVID-19. Jadi saya meminta mereka untuk melanjutkan game tersebut di rumah. Kemudian saya melakukan pemantauan secara daring, melakukan feedback kepada mereka sesuai jadwal daring yang ada di SMP Negeri 2 Kunir, yaitu pada tanggal 21 Maret 2020. Next. Yang ketujuh yaitu melaksanakan post-test, di mana saya meminta anak-anak untuk mengirim video hasil hafalan mereka, dengan cara mengucapkan dengan baik dan benar nama-nama hewan yang ada di dalam games tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari video yang dikirim oleh anak-anak. Ya, itu tadi adalah salah satu contoh dari video yang dikirimkan oleh anak-anak. Di dalam game tersebut, setelah saya pelajari, ternyata ada 35 nama hewan, dan alhamdulillah sebagian besar dari mereka, sekitar 30 sampai 35 hewan tersebut sudah bisa mereka hafalkan, meskipun ada beberapa yang pronunciation-nya tidak begitu baik dan benar. Next. Menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Di sini saya mengumpulkan bukti-bukti dan output yang akan saya laporkan dengan jujur dan bertanggung jawab untuk laporan aktualisasi saya. Next. Di dalam pelaksanaan aktualisasi tentu saja ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama yaitu tidak semua siswa memiliki paket data untuk menginstal games tersebut, dan beberapa siswa juga memiliki ruang penyimpanan yang sangat terbatas di dalam smartphone mereka. Solusi yang saya berikan yaitu saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah, yaitu WiFi sekolah, dan setelah disetujui dan diizinkan, maka saya berikan password kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa dengan leluasa menginstal games tersebut dalam smartphone mereka. Dan terkait dengan ruang penyimpanan, ada beberapa siswa yang dengan rela hati dan suka hati mendelete beberapa foto dan video yang sudah
mereka punyai di dalam smartphone mereka, sehingga mereka bisa menginstal game tersebut dalam smartphone mereka. Next, yang kedua yaitu hambatannya adalah pelaksanaan POSTES yang seharusnya ada pada tanggal 21 Maret 2020 menjadi tertunda ke tanggal 4 April 2020 terkait dengan anjuran dan himbauan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk belajar dan bekerja di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Di sini saya tetap mengadakan POSTES dengan cara meminta anak-anak untuk menghafalkan dan mengucapkan dengan baik dan benar nama-nama hewan yang ada di dalam games tersebut terkait dengan materi yang ada di semester 2 yaitu Describing Animal, dan meminta mereka untuk mengirimkan video hafalan mereka melalui aplikasi WhatsApp kepada saya. Next. Kesimpulan dan saran. Di sini saya menyimpulkan bahwa terdapat 8 kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang nantinya akan berkesinambungan dengan nilai-nilai dasar ASN yang dirangkum di dalam aneka. Dan yang kedua, pelaksanaan salah satu kegiatan kurang maksimal dikarenakan social distancing dari Pemkab untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Next. Dan saran yang bisa saya berikan yaitu melalui aktualisasi ini diharapkan kelima nilai dasar profesi ASN yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang dirangkum di dalam aneka dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan dan aktivitas kerja sehari-hari. Dan saran yang kedua, paling tidak, penerapan Kids Spelling Matching Game ini dapat diterapkan pada awal semester atau pada saat pergantian materi sehingga anak-anak bisa menambah vocabulary mereka dan tanpa merasa jenuh dan bosan dengan menghafal secara konvensional. Yang ketiga, bisa juga diberikan edukasi kepada anak-anak untuk memainkan game ini di rumah dan mengenalkan kepada mereka bahwa di dalam Play Store atau di dalam smartphone mereka itu banyak sekali games yang bersifat edukatif. Jadi bisa mereka mainkan. Next. Sekian presentasi laporan aktualisasi dari saya, kurang lebihnya saya